Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya akan membahas mengenai membaca nun mati dan tanwin serta mim mati dan nun yang bertasdid. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi yang 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan ghain, maka bacanya adalah ijhar khalqi, yang artinya harus dibaca dengan terang dan jelas sebab bertemu dengan huruf khalqi. Contohnya, man amana minhu ghafurun halimun sami'un alimun, dan lain sebagainya. Ijhar artinya menerangkan atau menjelaskan, sedangkan khalqi artinya kerongkongan. Huruf 6 itu disebut huruf khalqi karena makhrajnya atau tempat keluarnya suara dari mulut ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Yang kedua, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacanya disebut idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Contohnya, min nurin mammana'a mayaqulu min waliyyu wala nasir. Akan tetapi, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas di dalam satu perkataan, maka bukanlah bacaan idgham. Artinya, tidak dibaca idgham dan tidak ditasydidkan. Bahkan harus dibaca dengan terang atau ijhar dan disebut ijhar wajib. Contohnya, dunya, sinwanun, bunyanun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah artinya tidak mendengungkan. Contohnya, malam, dibaca manlam. Min rabbihim dibaca min rabbihim. Misalnya lagi, min samaratin rizqa walakin la ya'lamun, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar. Tugasnya huruf nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi huruf mim. Contohnya, sami'un basir, tambihun, qaramim bararah. Selanjutnya, hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3 macam. Yang pertama, apabila ada min sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ihfaz safawi. Ihfaz safawi membacanya harus sama-sama di bibir dan didengungkan. Contohnya, i'tasim billah
wahum bihi, dakhaltum bihinna, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila ada min sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya disebut idgham mimi. Contohnya, wa ma lahum minallah amman tarjuna, dan lain sebagainya. Boleh juga bacaan itu disebut idgham mutamatsilain, karena sesuai dengan kaidah hukum bacaan tersebut sebagaimana pada yang akan diterangkan pada pasalnya. Yang ketiga, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, yakni semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut ijhar syafawi. Jadi harus dibaca yang terang di bibir dengan mulut tertutup, dan harus lebih dijelaskan, diijharkan lagi apabila bertemu dengan huruf waw dan fa. Contohnya, an'amta lahum fiha alaihim waladdallin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mim tasdid dan nun tasdid. Apabila ada mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid, maka dibaca dengan berdengung dan disebut bacaannya gunnah. Contohnya, annasu, annaru, inna, amma, al-jannatu, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.